Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di pertemuan 6 mata kuliah keamanan aset informasi. Jadi kalau pertemuan 6 ini artinya pekan depan itu kita sudah akan kuis. Ya, kuis ya. Setelah kuis UTS ya. Setelah UTS nggak ada libur, langsung melanjutkan pertemuan ke-8, ya kan? Begitu cepatnya waktu berlalu ya. Tiba-tiba kalian nanti sudah lulus gitu ya. Amin gitu ya. Saya share langsung mana ini? Materi selanjutnya. Nah, jadi materinya sudah saya share di GCR dan sudah saya share juga di esorogan.ac.id. Bisa dicek di situ, bisa di-download di situ. Materi yang saya share selanjutnya adalah logical security dan control password. Nah, apa itu logical security? Nah, dalam konteks pengontrolan dapat didefinisikan sebagai pengontrolan dengan pertolongan software atau aplikasi tertentu terhadap pengaksesan pemakai sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk menggunakan data informasi termasuk programnya yang disimpan di dalam komputer. Nah, itu berarti ada kan banyak kan software untuk apa? Men-share sebuah dokumen itu kan banyak kan ya. Itu tujuannya apa? Yaitu melindungi data atau informasi yang tersimpan di server komputer dari perusakan atau penghancuran yang dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Yang kedua, menghindari dan mendeteksi perubahan terhadap informasi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, serta menjaga agar informasi tidak disebarluaskan kepada yang tidak berwenang. Ya, jadi dalam mengakses suatu data atau informasi itu dibutuhkan apa? Ya, sejenis username atau password gitu. Biasanya kalau kita ngirim apa ya? Memberikan share-sharean data ke teman kita atau kolega kita, itu biasanya kan pakai password ya. Ini passwordnya, itu passwordnya gitu kan ya. Nah, itu tujuannya untuk menjaga data dari orang-orang selain yang berkepentingan. Metode logical security. Nah, ini ya. Yang pertama menggunakan user ID dan yang kedua password. Tujuan user ID adalah untuk mengidentifikasi pemakai yang memiliki otorisasi untuk mengakses sistem komputer. Sebelumnya komputer harus mendapat informasi semua nama pemakai yang berhak untuk masuk ke dalam sistem komputer. Password juga memiliki kaitan dengan user ID. Jadi setelah memasukkan user ID itu kemudian password. Untuk membuktikan bahwa pemilik memiliki wewenang untuk memakai dalam sebuah sistem. Jadi sebuah user ID dan password itu diberikan hanya kepada yang berwenang. Biasanya kalau kita menggunakan Windows Server entah versi berapa, itu kita membuatkan user ID dan password itu beberapa hanya bisa digunakan untuk mengakses PC tertentu.
Jadi hanya user ID dan password ini hanya bisa digunakan untuk mengakses komputer A. Nah, kemudian user ID kedua hanya bisa digunakan untuk mengakses komputer B. Nah, seperti itu. Jadi kalau user ID yang pertama tadi kita gunakan untuk mengakses komputer yang B itu nggak bisa. Jadi khusus hanya user ID hanya bisa digunakan untuk mengakses komputer tertentu, PC tertentu, ya. Kalau misalkan Pak Amin itu mau mengakses komputer yang ada di Unusa dengan menggunakan ID password yang mungkin belum didaftarkan, ya berarti nggak akan bisa masuk. Kecuali kalau user ID-nya Pak Amin itu sudah didata terlebih dahulu, dimasukkan, oh user ini saya kasih akses ke komputer di server Unusa ini, ya baru itu nanti baru bisa. Kalau belum mendapatkan user ID dan password, ya belum bisa masuk. Nah, ini level pengaksesan. Nah, level pengaksesannya juga bisa di-setting. Ada yang full, ada yang enggak, atau cuma hanya bisa nge-read saja. Setelah user berhasil login dengan sukses, pengaksesan terhadap setiap program dan file dapat dikontrol melalui aplikasi dari masing-masing hak pengaksesan terhadap file-file dan program-program. Jadi contohnya di di server itu user A itu bisa mengakses file itu hanya membuka saja atau menambah, mengurangi, menghapus, modify, macam-macam sesuai dengan haknya masing-masing yang sudah diberikan. Kemudian tanggung jawab dalam pemberian kontrol. Tanggung jawab untuk memberikan dan memastikan agar pemberian kontrol terhadap tingkat pengaksesan yang memadai untuk setiap pemakai biasanya dibebankan kepada security administrator. Nah, ini sebuah profesi, itu ada yang namanya security administrator ya di bidang IT. Jadi tugasnya itu pegang server, memonitor memonitor kerja server, siapa saja yang mengakses server tersebut, kemudian memberikan hak akses kepada siapa saja yang berwenang. Nah, ini adalah tugas dari security administrator. Security administrator memiliki wewenang untuk membuat, mengganti, menghapus user ID beserta password dan tingkat kontrol pengaksesan. Ia akan berkonsultasi dengan pemilik sistem, ya. Jadi itu ada yang namanya security administrator. Ada juga selain logical security ada yang namanya physical security. Physical security atau keamanan fisik membahas ancaman, kerawanan, dan tindakan yang diambil untuk memberi perlindungan fisik terhadap sumber daya organisasi dan informasi yang sensitif. Sistem keamanan fisik sering mengacu pada tindakan yang diambil untuk melindungi sistem, gedung, dan infrastruktur pendukungnya yang terkait terhadap ancaman yang berhubungan dengan lingkungan fisik. Misalkan kebakaran, bencana alam, nah itulah yang disebut physical security. Tujuannya adalah melindungi dan mencegah agar tidak ada perusakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja terhadap bukan hanya peralatan komputer namun juga arsip dan data program. Biasanya server itu kan ya ada di ruangan server tertentu. Nah, bisa saja data-data itu di ruangan server itu tiba-tiba ada yang berniat untuk membakar. Ada yang dengar berita kantor apa itu kebakaran nggak? Nah, itu baru kemarin, Mbak. Oh, dengar juga ya. Nah, itu kan bisa jadi itu
bisa jadi ya. Saya tidak membenarkan apa yang saya katakan. Bisa jadi itu kan ya untuk ya data-datanya itu kan bisa hilang. Menghilangkan barang bukti. Kamu jangan terlalu ini saya menyembunyikan sesuatu, menahan kata-kata saya ini. Ya, mungkin kita kan nggak tahu kan ya di dalamnya itu ada apa. Tapi kan itu kurang aman karena data-data yang di dalamnya itu bisa hilang. Tapi syukur-syukur kalau semua datanya itu sudah di backup. Nah, ya kan siapa yang tahu ya. Semoga saja. Ya, itulah tujuannya itu tadi ya. Logical security, physical security, seperti itu nanti. Udah. Ini daftar film untuk review UTS ya. Di sini ada berapa orang ini? Bentar, saya lihat dulu. Ada 5 orang. Asmi Aziz, Korul Anam, Deva, Samsul, Pak Amin. Kalau dilihat di absennya, Siti Masrur Rotul ada yang punya kontaknya nggak? Dia pernah ikut kayaknya ya. Tapi kok nggak. Iya Pak. Mungkin bisa dihubungi Pak Amin ya. Kok kayaknya Pak Amin mungkin WhatsApp atau gimana? Soulmate-nya Pak Amin. Oh iya bagus. Pak Amin minta tolong ya. Sudah saya kabari Pak tadi Pak. Katanya listrik mati, jadi sinyalnya naik turun. Oh iya, makasih Pak Amin ya. Amin emang. Iya Pak. Ini banyak yang WhatsApp saya namanya Siti, tapi namanya Siti Nurjana, Siti Ma'rufah, nggak ada yang Siti siapa tadi? Siti Masruratul Munawaroh. Ya minta tolong gitu Pak Amin ya. Nanti minggu depan itu kuis. Jadi kuisnya saya buka sesuai jam ngajar jadwalnya ini. Ini saya tadi itu lupa, saya kira jam 5, ternyata setengah 8. Jadi setengah 8 saya kasih link sebuah Google Form, kalian kerjakan kira-kira 1 jam cukup ya. Kuis gitu masa harus butuh waktu seminggu? Enggak kan? Soalnya berapa Pak? Paling 10. 10 itu multiple choice, sama ada beberapa yang isi mungkin. Nah, setelah kuis minggu depannya UTS ya. UTS-nya adalah mereview film untuk disesuaikan dengan materi dari keamanan aset informasi yang sudah saya sampaikan. Gitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Amin ada pertanyaan? Khairul Anam, Deva, Asmi Aziz, Samsul Arifin. Belum ada sih Pak. Asmi Aziz, posisi belum KRS atau gimana Asmi Aziz ini? Kalau KRS Pak. belum KRS. Oh, ya disegerakan ya. Soalnya saya memberikan apa itu presensi atau apa gitu, kalau nggak bisa dimasukkan ke SIM ya juga eman. Kalau kamu memang ya ikut-ikut kuliah nggak apa-apa. Kalau di kuliah saya sih nggak apa-apa.
santai aja. Cuma kendalanya nanti kalau pas input nilai nggak ada nama kamu di SIM akademik itu yang gimana cara inputnya. Silakan, ada pertanyaan? Samsul, Asmi Aziz, sudah semua? Kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin kalian bisa lanjutkan untuk forum dan diskusi untuk persiapan kuis di Senin depan. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, sip ya. Ya udah, silakan dilanjutkan. Kita diskusi di forum atau di GCR untuk persiapan kuis dan UTS beberapa minggu yang akan datang. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Semoga era pandemi segera berlalu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.